إن الحمد لله نحمده ونستعينه نتوب إليه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ما يعش منكم من بعدي فسيرى فيه اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita akan teruskan siri pengajian kita Tazkiyatun Nafsi Sri Qalbun Salim. Dan kita masih bicarakan tentang as-sifat al-mahmudah yang perlu dimiliki oleh seorang hamba dalam hubungannya dengan Allah yang menciptanya. Sebagian ciri-ciri dan sifat itu seperti mana yang telah kita pelajari, yakni mesti ada mahabbah, perasaan cinta kepadanya, at-ta'at, ketaatan dan kepatuhan tanpa berbelah bagi, al-khauf, rasa takut yang juga perlu diimbangi dengan roja, berharap, al-muraqabah, sentiasa merasakan bahawa dirinya diperhatikan oleh Allah dalam semua keadaan, dalam semua suasana, perbuatan, amalan. Dan juga tidak kalah pentingnya seorang hamba wajib mempunyai sifat mahmudah, yakni al-ikhlas, mengkhaskan, memurnikan niat dan tujuan setiap kali dia beramal semata-mata kerana mencari keridhaan Allah yang menciptanya. Dan kemudian al-istiqamah, dan seterusnya tawakal, zikrullah, syukur, dan bertaubat kembali kepadanya. Dari 10 sifat mahmudah yang ada dalam nota terakhir ini, kita telah pelajari hingga sifat yang ke-5, al-ikhlas. So hari ini kita terus sahaja pelajari sifat yang ke-6, yakni al-istiqamah. Al-istiqamah. Seperti biasa, saya membacakan pengertian yang dicantumkan dalam nota kecil ini sebelum kita uraikan lebih lanjut apa kata Al-Quran dan bagaimana contoh yang diberikan olehnya. Al-istiqamah yang ditakrifkan sebagai berarti sikap teguh, tegas, serta bersikap konsisten yang timbul daripada keyakinannya bahwa Allah adalah zat
yang Maha Esa, tauhid, uluhiyah, pencipta dan penguasa seluruh alam semesta, istiqamah dalam tauhid rububiyah, sikap yang sentiasa berada di atas landasan tauhid yang murni. Tidak dinafikan bahwa istiqamah mempunyai kedudukan dan maqam yang sangat luar biasa di dalam agama kita, sehingga murid kepada Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, yakni Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, telah menguraikan sifat ini dengan panjang lebar, mendalam, dan memang tidak mudah untuk diperfahami begitu sahaja dalam kitabnya Madarijus Salikin, di dalam fasal Manzilatul Istiqamah, kedudukan istiqamah, dan beliau menguraikan panjang lebar tentang haqiqatul istiqamah, yakni hakikat istiqamah. Salah satu daripada manzil, salah satu daripada maqam, station yang mesti dilalui oleh seorang salik, jadi seorang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, selangkah-selangkah, setahap-setahap, dan satu di antara stesen itu ialah manzilah al-istiqamah. Beliau menyatakan, wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hiya manzilatul istiqamah. Salah satu daripada manzil atau stesen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ialah manzil al-istiqamah. Beliau memandang begitu penting istiqamah ini, tetapi daripada pelbagai ta'rif yang ditakrifkan, yang diberikan oleh ulama salafus salih, ada takrif yang dianggap paling cantik, paling hebat, yakni takrif yang diberikan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah. Beliau menyatakan bahawa istiqamah itu ialah sulukus siratil mustaqim wa huwa ad-dinul qayyim min ghairi mailin anhu yumnatan wala yusrah, wa yashmulu dhalik fi'lat ta'ati kullaha az-zahirata wal batinah wa tarkal manhiyati kullaha az-zahirata wal batinah. Kata Ibn Rajab, ini dianggap sebagai afdalut ta'rifat, ta'rif ataupun definisi istiqamah yang paling jami' dan mani', yang paling mencakup dan menyeluruh. Beliau menyatakan istiqamah itu ialah sulukus siratil mustaqim, berjalan melalui atau di atas as-sirat al-mustaqim, yakni ad-din al-qayyim, yakni agama yang lurus, min ghairi mailin anhu yumnatan wala yusratan, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, dan mengandungi semua itu melakukan ketaatan, sama ada yang zahir atau yang batin, dan meninggalkan cegahan, sama ada yang zahir maupun yang batin. Orang yang perjalanan hidupnya sentiasa berada di atas ad-din al-qayyim,
as-sirat al-mustaqim, yang beliau maksudkan yakni at-tauhid, mengesakan Allah. Semenjak ia balik hingga kelak menemui Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah yang diayunkan, setiap perbuatan yang dilakukan, setiap ucapan yang dikatakan, semuanya yakni dilakukan semata-mata ingin mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun cabarannya, apapun halangannya, dia tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Orang yang sentiasa berada di atas tauhid. Memang perit, memang pahit, memang berat, itu istiqamah dalam pengertian yang paling menyeluruh. Berpegang teguh kepada tauhid, yakni jalan yang lurus dalam apa keadaan sekalipun. Mungkin kita menghadapi risiko, dan risiko itu tidaklah ringan. Risiko adalah sangat berat. Mungkin kita gagal sesekali, tetapi menarik Rasulullah SAW memberikan garis panduan dalam hal istiqamah ini, sebagaimana dalam hadis sahih yang dirawikan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, wa isnaduhu sahih ala syaratil Bukhari, isnadnya sahih menurut syarat Imam Bukhari, rijaluhu thiqat, rijalus syaikhain, rijal ataupun sanad-sanadnya semua boleh dipercayai. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa'lamu anna ahdan minkum laisa bimunjihi amaluh. Saddidu tu maknanya berusahalah kamu untuk sentiasa istiqamah mencapai matlamat dan sasaran, sentiasa bercakap benar. Kalau tidak tepat, waqaribu, berusahalah untuk dekat kepada yang tepat. Lalu diuraikan, maksudnya ibarat orang melepaskan anak panah, kan? Ada pasukan memanah, ada atlet yang memanah, atau main apa tu, dart. Pastikan anak panah atau dart tu kena dalam tu lingkaran, sekali yang titik tengah dia, puk, sentiasa puk, puk, puk. Jangan melencong kanan, jangan melencong kiri. Tapi namanya manusia tentu ada kelemahan, dan Nabi tahu ini. Sebab itu Nabi kata, kalaulah mungkin kamu tak boleh tepat kepada titik pusat dia, qaribu, berusahakanlah lontaran balingan anak panah kamu, ibaratnya kalau main dart, yakni mendekati di tengah. Qaribu. Dan itu lakukan terus menerus, jangan jemu-jemu. Kalau tidak tepat, dekat dengan tepat. Kalau tak dekat dengan, alhamdulillah tepat. Kalau tak, itu je lah. Dan kamu perlu mengulang-ulangi. Dan ketahui oleh kamu, sesungguhnya seseorang kamu tidak akan dapat diselamatkan, tidak akan diselamatkan oleh amalnya pada hari kiamat. Ketahui oleh kamu bahwa amal kamu tidak boleh menyelamatkan kamu pada hari kiamat. Dalam matan yang lain, dan ketahuilah amal seorang kamu tidak boleh memasukkannya ke dalam surga. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan adakah Tuhan pun demikian juga ya Rasul, maknanya engkau pun tidak masuk surga karena amalan engkau? Qal, Nabi bersabda, wala ana, ya, aku juga tidak masuk surga karena amalan aku. Illa ayata ghammadani Allahu birahmatih wa fadlih,
melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada aku kurnia rahmatnya dan anugerahnya. Di dalam hadis ini secara tidak langsung Nabi menjelaskan maksud istiqamah yang ditarifkan oleh Imam Ibn Rajab tadi, yakni kalimat saddidu dan qaribu. Saddidu maknanya tepat, al-wusul ila haqiqatil istiqamah wa huwa al-isabah fi jami'il aqwali wal a'mali wal maqasid. Setiap ucapan, tindakan, amalan, niat apa saja menepati hakikat tujuannya, yakni lillah, 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 lillah. Itu saddidu. Tetapi kerana manusia ini ada kelemahan di sana sini, mungkin sesekali niatnya, amalannya, tindakannya tidak menepati akidah tauhid yang sebenar. Kalau tidak, Nabi kata, berusahalah minimum qaribu, mendekati. Qaribu, mendekati sasaran. Ai ijtahidu fil wusul ila syirat. Berusahalah kamu bersungguh-sungguh untuk tepat kepada yang sebenarnya. Ibarat melontar tadi, berusaha bersungguh-sungguh untuk tepat menuju sasaran. Ibarat tentera atau sukan payung terjun, kalaulah tidak tepat pada titik yang ditempatkan, ya dekat-dekatlah. Ulang lagi supaya lebih dekat, ulang lagi. Bila Nabi kata qaribu, maknanya kita mesti melakukannya berulang-ulang dan tidak boleh mengenal erti jemu. Fa in ijtahadtum falam tusibu fala yafutumul qurbu minhu. Bila kamu telah berusaha bersungguh-sungguh tapi masih juga belum tepat, tapi hanya mendekati yang tepat, ya memadailah. Allah Maha tahu. Di sini pentingnya. So, makna istiqamah bukan sekadar kita memastikan yang dibuat itu diridai oleh Allah, tapi mesti melakukannya, berusaha terus menerus supaya setiap yang dilakukan ini menepati tuntutan tauhid uluhiyah. Tidak boleh toleh kanan, tidak boleh toleh kiri, bak kata Imam Ibnu Rajab tadi. Dan ini telah dibuktikan, jamaah sekalian. Saya sebagai contoh umpamanya saya ingin sampaikan apa yang dialami oleh orang dahulu. Sebagai contoh saya sampaikan hadis. Memang susah hidup sentiasa berada di atas tauhid, karena setiap orang muslim pasti ada ujian. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang ingin kuat berpegang kepada kepercayaan akidahnya, semakin kuat berpegang kepada kalimah la ilaha illallah, semakin kuat ingin menterjemahkan ikrarnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dalam kehidupan, pasti semakin kuat ujiannya. Tapi orang yang istiqomah, dia tidak mau mengalah, paling tidak berusaha untuk dekat dengan sasaran. Sebagaimana kisah ini, contoh orang istiqomah yang tidak mau mengalah karena dia yakin dia itu adalah tauhid. Kita tentunya mengenal seorang sahabat Nabi yang bernama Khabbab bin Al-Arati. Nama sahabat Nabi ini Khabbab bin Al-Arati. Yalah, kalau tidak pandai pelat Arab, pelat Melayu pun boleh lah. Kebab bin roti. Ingat kebab bin roti? Ada. Arab tak ada. Minta maaf ya, Arabnya saya tak bina, tapi macam bab rotinya lah, apa lah. Oh, kebab bin roti. Oh, Khabbab bin Al-Arati. Betul lah tu. Dia bukan orang Arab, tapi susah nak mengingat. Apa bab roti macam tu lah. Khabbab nama dia. Kha ba alif ba, Khabbab bin Al-Arati radhiyallahu an. Dia datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, yashku zulma Quraisyin lil mustad'afina minal muslimin. Dia datang
menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan nasib orang-orang mukmin yang dianiaya, yang ditindas, yang disiksa oleh kafir Quraisy di Makkah. Ini period Makki, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam masih berada di Makkah, sebelum Allah izinkan mereka hijrah pindah ke Madinah. Sedia maklum, period Makki, period ujian. Nak tempuh iman, tahan atau tidak tahan, diuji ini 13 tahun. Apapun kezaliman yang mereka alami, ya mereka hanya disuruh untuk sabarlah, takwa pada Allah, sabarlah, takwa pada Allah, sabarlah. Itu sahaja. Tak dibenar melawan. Dan bila ada sahabat yang disiksa pun, Nabi ya hanya bagi nasihat itulah, sabarlah. Bukan 13 hari, tapi 13 tahun. Termasuk yang teruk kena siksa, nama dia Khabbab bin Al-Arati. Datang jumpa Nabi, menceritakan penderitaannya dan juga penderitaan kawan-kawannya yang senasib dengannya. Qala lahu fi imanil wathiq bi rabbih alladhi dhaqa halawatal iman bihi wa thiqah bima indahu min izzatin wa nasrin. Ya Rasulullah, kami ini orang mukmin tapi ditindas begini, begini sini, begini sini. Fala tatullah lana, ya Rasul, kenapa engkau tidak segera berdoa kepada Allah supaya Allah tolong kita dan supaya Allah hancurkan mereka? Kenapa engkau tidak segera berdoa aja pada Allah? Kan doa engkau makbul. Saya yakin kalau kita masa itu hidup pun kita setuju sokong cadangan Khabbab Arati. Rasul doanya makbul. Ketika melihat umatnya disiksa, kenapa Nabi tak gunakan doanya, kemakbulan doanya? Jadi Khabbab cadangkan, ya Rasul, apalah sudi kiranya Tuhan berdoa kepada Allah supaya Allah tolong kita dan hancurkan nih orang-orang kafir Quraisy yang menyiksa kita. Apa jawab Nabi kepada Khabbab bin Arati yang mungkin sudah mulai merasa tak tahan diuji, dan tentu ada kekhawatiran jika sekiranya suatu saat tidak tahan, subhanallah, bagaimana jika karena tak tahan lalu imannya melayang? Bukankah ini sangat bahaya? Dan kenapa Nabi pula tidak mau menggunakan kemakbulan doanya ketika itu? Apa jawab Rasul SAW? Qad kana man qablakum yu'khadur rajul. Wahai Khabbab, orang-orang mukmin seperti kita ini sebelum kamu, mana generasi umat dahulu, entah umat Nabi Musa mungkin, umat Nabi Zakaria mungkin, umat-umat sebelum kita dahulu, karena hendak mempertahankan imannya, yu'khadur rajulu fayuhfaru lahu fil ard, dia ditangkap oleh musuhnya, fayuhfaru fil ard, lalu ditanam dalam bumi. Yuhfar tu mana digali lubang, dimasukkan dalam tanah, dalam lubang, ditimbus hingga separas bahu dia, hanya kepala aja yang nampak. Sebab itu apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada masa itu, fayuj'alu fiha fayuja'u bil minsyar, lalu orang-orang kafir datang kepada sambil membawa minsyar. Minsyar itu gergaji, minsyarun dalam bahasa Arab. Fayudau ala ra'sih, lalu gergaji dia diletakkan di atas kepala si mukmin ini. Fayuj'alu nisfain, lalu digergaji sehingga kepalanya terbelah menjadi dua. Ini orang dahulu yang seiman, yang iman seperti itu, nasibnya seperti itu. Wa yumashyatu bi amsyatil hadid. Sementara yang lain disikat rambut dia yang ada di kepala dengan sikat yang terbuat daripada besi. Selepas besi itu dipanaskan, sikat besi yang dipanaskan menjadi bara api, lalu disikatkan ke rambut agar rambutnya jadi rapi
maduna lahmihi wa atsbihi. Ya tentulah mengelupas kulit darma sekali. Mati dia. Fama yasudduhu dzalik andini. Wahai Khabbab, kata Nabi, kamu tahu tak, mereka disiksa seperti itu sedikit pun tidak berkanjak daripada tauhidnya. Sedikit pun. Tidak, dia toleh kanan, toleh kiri. Dia terus tepat. Ibarat saya kata tadi umpamanya nak baling dat, itulah sentiasa ketuk. Sentiasa tepat. Biar diketuk pun dia apa di situ saja. Ibarat kapal terbang, biar ada angin, biar ada terus saja. Istiqamah. Wallahi, demi Allah, wahai Khabbab, Nabi bersumpah, la yatamanna hadzal amr, la yutimanna Allah hadzal, la yatimanna hadzal amru hatta yasira ar-raqibu min Sana'a ila Hadramaut wa la yakhafu illa Allah wa dhibu 'ala ghanami. Demi Allah, pasti Allah akan menyempurnakan, memberi kemenangan kepada agamanya ini suatu hari nanti, sehingga bila agama ini telah diberi kemenangan, seorang pengembara akan merasa selamat dalam perjalanannya daripada Sana'a hingga Hadramaut. Ketika Nabi bersabda, jemaah sekalian, kawasan antara Sana'a dan Hadramaut ini kawasan yang paling tidak selamat. Siapa yang lalu melalui tempat itu, kafilah-kafilah niaga pasti dirompak. Mungkin ada yang dibunuh. Tapi demi Allah, suatu saat Allah akan memberi kemenangan kepada agama ini, sehingga kawasan yang sekarang paling tidak selamat menjadi kawasan yang selamat. Orang pada masa itu bebas pergi ulang-alik Sana'a Yaman tanpa ada rasa takut. Waladhi wala ghanami, bahkan kambing yang sedang dikembala pun tidak akan takut dimakan serigala. Nabi bagi perumpamaan. Tapi malangnya, sayangnya kamu ini wahai Khabbab, walakinnakum tastajilun. Tapi kamu ini nak cepat aja. Nak cepat senang aja. Bahasa kita seolah Nabi kata, Khabbab, kamu ni baru disiksa macam itu pun dah tak sabar. Tapi tahukah masa itu sebenarnya Khabbab disiksa jemaah sekalian, yakni disuruh baring di atas besi yang panas, sehingga besi yang panas tadi menjadi sejuk selepas semua cairan yang ada dalam tubuhnya meleleh. Jadi yang menjadikan besi sejuk yang bukan jadi cairan, air yang keluar dari tubuhnya. Sehingga ini tak ada siapa yang tahu, karena Khabbab pun tidak tunjuk pada siapa-siapa, kemana-mana, bukan kemudian buat baju belakang tak ada. Dia disiksa seperti itu. Dan baru semua orang tahu pada zaman Umar ibn Khattab, ketika Umar jadi khalifah dan ingin mengetahui, Khabbab, aku dengar dahulu kamu disiksa begini. Betul kau Khabbab? Khabbab sebenarnya tidak mau orang lain tahu. Itu urusan dia dengan Allah. Tidak perlu, kalau dianggap itu satu pengorbanan iman, takkan perlu ditujukan pada orang. Niatnya hanya karena Allah. Benar Mu'az, Khabbab sanggup saya itu semata-mata karena Allah, bukan ingin pujian. Kan ibadah mesti karena Allah kan. Bukan malah dipamerkan. Kau tahu tak? Tengok. Nampak. Tak. Memang kita merasa kerdil ya mas kan, di hadapan sahabat yang punya jiwa besar seperti ini. Percayalah, rasakan kita terlalu kecil dan kerdil di hadapan sahabat yang sangat mulia dan hebat. Setelah didesak-desak oleh Umar, barulah Khabbab menyelak bajunya dan ditunjukkan terkejut Umar bin Khattab. Karena rupanya bagian belakangnya ini tidak ada lagi kulit, tidak daging, tapi yang nampak kerangka. Patutlah Khabbab bin Al-Arati memohon kepada Rasul supaya Rasul menggunakan doanya mustajab, mohon pada Allah supaya Allah tolong. Tapi Nabi kata, hujung hadis tadi, walakinnakum tastajilun. Khabbab, tapi orang seperti kamu ni asyik nak cepat menang aja, nak cepat senang aja. Seolah-olah Nabi kata, baru disiksa seperti itu karena iman pun dah tak tahan. Orang sebelum kamu dibelah kepalanya, wahai Khabbab. Itu namanya istiqamah.
Bukan hanya diuji dengan tawaran-tawaran duniawi yang sedikit. Bukan hanya diberi tawaran-tawaran, Masya Allah, hanya 100 ringgit, 100 ribu, atau paling banyak berapa? 10 juta. Takkan hanya 10 juta pun melayang imannya. 10 juta rupiah. Jangan 10 juta, memanglah banyak. Jangan pula, memanglah kita kuat. 1000, mana boleh 1000? Iman saya tidak boleh dibeli 1000. Alhamdulillah, ente istiqamah. Tapi kalau 1 juta ringgit, saya boleh fikir. Kalau 1 juta, saya pertimbangkan. Itu bukan istiqamah. Itu apa namanya? Tak tahulah. Dibelah kepalanya. Istiqamah itulah. Jadi yang kata Ibnu Rajab tadi, orang yang sentiasa berjalan di atas Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim itu ad-dinul qayyim. Ad-dinul qayyim itu tauhid min ghairi mailin, tanpa tengok toleh kanan, toleh kiri, toleh kanan. Lurus, biar diketuk pun lurus. Khasnya dalam masalah akidah, itu yang paling besar sekali dalam masalah akidah. Sebab bila dalam masalah akidah, ya mas sekalian, seorang dah mampu istiqamah, ya tentulah dalam masalah-masalah yang lain menjadi mudah. Istiqamah melakukan yang disuruh menjadi mudah. Istiqamah meninggalkan yang ditegah menjadi ringan, jika istiqamah dalam akidah telah berjaya. Itu ketika pindah ke Madinah, orang-orang yang punya kekebalan iman seperti ini, ya jangankan hanya disuruh puasa 1 bulan, 1 tahun 1 bulan, jangankan hanya disuruh solat 1 hari 1 malam 5 kali, jangankan hanya disuruh puasa Isnin Hamis, jangankan hanya disuruh, Masya Allah, baginya sangat ringan. Sedangkan imannya diuji seperti itu pun dia mampu bertahan. Iman segala-galanya. Sebab itu istiqamah yang terbesar sekali, kata Imam Ibnu Rajab, yakni istiqamah dalam akidah. Suluk alas siratil mustaqim, ay ad-din al-qayyim. Hadis yang sampaikan tadi pada Abu Hurairah, Khabbab bin Al-Arad sendiri, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan banyak sekali contoh-contoh seperti ini. Itu sekira contoh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan masalah yang sekalian dalam Al-Quran, yakni pahala orang-orang yang melakukan istiqamah ini sangat besar sekali. Sangat besar sekali janji Allah kepada orang yang yang ada pada dirinya al-istiqamah. Al-istiqamah. Kita lihat terus saja kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalil istiqamah. Yang pertama sekali, yakni dalam muka surat 37. Ayat yang pertama itu surah Fussilat ayat 30. Ini satu di antara dalil istiqamah. Sebenarnya banyak sekali dalilnya. Ini yang pertama kita baca. Tolong ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka berkata, maksudnya mempunyai keyakinan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, atau mungkin mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Rabbunallah, Rabbunallah, tauhid, tauhid, tauhid. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Nah, istaqamu, istiqamah seperti mana contohkan tadi. Tak toleh kanan, tak toleh kiri. Jangan hanya ujian sedikit melayang, jangan sedikit dalam menjalani taat perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Jangan malah diberikan nikmat, ya istiqamah malah tiada. Kadang diuji sedikit pun lari jam sekian, ya. Sudah lari. Ya, contoh lama tidak ingin inginkan anak. Setelah lama berdoa berusaha, lalu Allah anugerahkan seorang anak selepas 8 tahun menunggu, atau selepas 10 tahun menunggu cucu, lahir cucu. Kan anugerah ini, tanda yang doanya dikabulkan. Syukurilah. Bagaimana syukurinya? Istiqomah. Apa itu istiqomah? Berjalan di atas tauhid, berjalan melakukan yang disuruh, meninggalkan yang ditegah, walaupun ada halangan, walaupun ada cabaran. Ya sudah, lahir saja, maknanya akikah. Sebab disuruh akikah. Bagaimana kaidah-kaidah akikah? Kan agama telah tetapkan. Ya, hanya sembelih kambing. Tengoklah, laki atau perempuan, 2 ekor atau seekor. Masak, sedap-sedap. Ya, makan sama-sama. Oleh family pun boleh. Kan? Kalau adik-beradiknya ada 15, dan setiap orang sudah berkeluarga, datang dengan anak cucu, mana cukup? Boleh makan untuk keluarga. Itu sahaja. Bagi nama, dibutakan, sudah, dah ada lebih daripada itu. Sangat sederhana sekali. Tak perlulah fikir habis macam mana. Buayan dah ada belum? Buayan. Buayan dah ada, tapi masalahnya kainnya. Kain apa? Rias ada tak? Yang tak. Kainnya mesti apa? Kuning. Okey, sekarang tanah ada tak? Tanah dalam talam ke, nanti ada cara letak ke. Juru gambar. Yang buat kita penat dalam hidup ni bukan kerana kita menjalankan syariat Islam. Bukan. Tuntutan Islam tidak penat untuk kita jalani. Yang penat itu tuntutan kehendak kita. Percayalah. Coba kalau kita buat akikah ikut sunnah Nabi, kan tidak penat. Yang penat tu bukan ikut sunnah Nabi, ikut keinginan. Itu yang 1 bulan sebelumnya tak boleh tidur. 1 bulan persidaannya. Itu belum nanti kahwin, itu belum lagi kematian, itu belum. Penat sepenat-penatnya. Bila penat, ya Masya Allah, tahulah namanya orang penat. Sangat sederhana. Karena banyaklah make-up yang tidak disuruh oleh agama. Ya, jadi penat. Jadi kalau penat, ya salah dia sendiri. Tak payah cerita orang lain, namanya dia buat, dia sendiri. Saya tidak pernah dengar sahabat penat karena ibadah. Tidak pernah. Yang selalu kita dengar penat karena bukan kaitannya ibadah. Percayalah. Habis itu ada orang penat selepas kurban. Dia mengadu penat lah, katanya penat sangat. Ya, dia kalau dia mengadu penat, mana bukan sedang kurban. Bukan sedang kurban karena Allah, mesti kurban karena manusia. Orang yang berkorban karena Allah mesti tidak rasa penat. Mana ibadah penat? Ingat, itu dikirakan diulas sangat cantik sekali dalam Aqwatul Qulub. Kalau orang merasa penat dan cita kepenatannya pada orang lain, pasti ibadahnya bukan karena Allah. Seibadah karena Allah, pasti dia tidak akan cita pada orang lain. Ini kaitannya dengan Aqwatul Qulub tu, boleh dibaca di sana. So kena hati-hati. Jangan suka cerita apa yang dibuat, tidak baik. Jangan suka menceritakan apa yang dibuat. Yang telah dibuat jangan diceritakan, yang belum buat lagi jangan diceritakan. Saya kan nantikan betul saya kena kena. Tak payah lagi, tak payah. Kita ini pelik jadi. Belajar dah bertahun-tahun benda yang nyata-nyata tidak disuruh, bahkan ditegah oleh agama, kita masih buat. Ceritalah lain, cerita, yalah semalam itulah hujan, tapi
Ya, tak tahulah, mungkin karena pari itu dah sempit, banyak kotoran, sampah. Salah kita di sini jugalah yang ini. Akhirnya banjir semalam. Jadi ini pengajaran bagi kita. Kan bagus tajuk hujan kemudian banjir. Itu tajuk semua. Jangan tajuk ini cakap 5 orang, tajuk dia seorang, yang lain dipaksa mendengar. Mana boleh? Dalam ilmu komunikasi pun salah. Saya yakin jamaah belajar ilmu komunikasi. Kan, saya hanya belajar 3 bulan pasal, dan saya tak minat masa itu. Jadi akhirnya saya menyesal. Macam belajar tafsir dulu ada satu tajuk punya satu tahun tu khas ini ilmu komunikasi belajar Al-Quran. Tapi karena saya tidak minat, jadi hanya 3 bulan. Jadi akhirnya sekarang menyesal. Rupanya bagus. Tak boleh kan 5 orang katalah masing-masing, lalu kita cerita hal kita yang 4 orang kita paksa untuk mendengar. Tak boleh. Jangankan dalam Islam, dalam ilmu komunikasi pun tidak panggil orang itu, tidak panggil cerdas membaca suasana. Orang itu bukan orang yang cerdas membaca. Ya, buatlah tajuk yang semua orang ibarat beri makanan yang semua orang boleh menyantap. Jangan cerita makanan yang dia suka aja, yang lain tu mentang-mentang dia suka durian. Yang 4 orang tak suka dia durian, yang lain pun. Ceritalah makanan yang semua orang tu makan. Ceritalah tajuk yang semua orang tu boleh sambung. Itu seperti pasti ada sesuatu yang tidak betul. Yang betul. Orang yang beriman pada Allah lalu istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang pertama balasan dia. Malaikat akan turun menghadap mereka atas perintah Allah, membawa oleh-oleh, buah tangan. Buah tangannya itu pertama, 1, alla takhafu, jangan kamu takut. 2, wala tahzanu, jangan kamu bersedih. 3, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan kepadamu. 4, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu ayat 31 tu. Kami adalah pelindung kamu, pendamping kamu, penjaga kamu, penolong kamu atas perintah Tuhanmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan bagi kamu akan dapat apa yang kamu sukai, dan bagi kamu apa yang kamu minta. Tengok ganjaran istiqamah orang-orang yang seperti mana Khabbab bin Al-Arati atau mukmin yang sebelum kita yang digergaji kepalanya terbelah jadi 2, tapi tetap dengan kalimah syahadahnya tidak menjual belikan imannya. Malaikat diutus oleh Allah untuk menemui orang ini, kemudian menyampaikan beberapa kabar gembira. Kabar gembira itu yang pertama, yakni jangan kamu takut. Tidak perlu takut menghadapi masa depan. Alhamdulillah, dalam siri tazkirah kematian saya telah sampaikan ayat ini, bagaimana keadaan seseorang ketika sakaratul maut berdasarkan hadis Nabi dan ayat Quran. Satu di antaranya dinyatakan bila orang dalam diambang kematian takut melihat masa depannya karena belum pasti. Nak pergi ke alam barzah, suruhnya nanti ke alam akhirat, karena masa depannya belum pasti, timbul rasa takut. Setelah masa depannya ditunjukkan jauh lebih baik dari yang ditinggalkan, keluarga yang akan ditemuinya di alam barzah jauh lebih baik daripada yang ditinggalkan, tempat tinggalnya jauh lebih baik daripada yang ditinggalkan, malaikat bagi tahu, kamu tidak perlu takut. Tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan orang ini pada waktu itu melainkan apa yang dilihat di hadapannya. Itu dalam tazkirah kematian saya sampaikan begitu hadis Nabi SAW. Jadi tidak ada ketakutan ketika nak mati. Biasanya bila orang nak meninggal, melihat ke belakang, yakni apa yang ditinggal di alam dunia, keluarganya, rumahnya, perniagaannya, kan projeknya yang masih belum siap, sedangkan keuntungan sudah depan mata. Macam-macam lah kan, banyak tiket-tiket Asia yang sudah tempah belum pergi. Ya banyak kan, 1 tahun sudah ada jadual. Baju-baju yang ditempah yang sudah siap yang belum sempat dipakai. Weh, banyak yang perlu lihat. Ketika melihat ke belakang sedih. Imam Ghazali pernah berkata,
jiwa akan bertambah sakitnya ketika matinya hanya karena sehelai baju yang belum sempat dipakainya. Maksudnya apa? Ketika orang ingin memakai baju yang dibelinya, kan seronok dia membayangkan, perutnya nanti aku pakai baju ini. Tiba-tiba belum sempat memakainya, sudah terpaksa berpisah, jiwa akan bertambah sakit. Itu baru sehelai baju. Bagaimana kalau itu baru baju, belum kasutnya, belum bagnya, belum jam tangannya, belum rumahnya, belum. Bagi orang yang istiqomah, malaikat datang atas perintah Allah, la tahzanu, Anda tidak perlu sedih. Takkan hanya meninggalkan baju sedih. Hatta jika sekiranya kamu meninggalkan anak yatim kamu yang tak siapa yang mau menjaganya, kamu ada meninggalkan harta yang banyak, anak kamu masih yatim, dan tak ada siapa yang kamu boleh percayai untuk menjaga hartanya untuk kepentingan anakmu, kamu tidak perlu sedih, Allah akan menjaganya. Begitu yang dirasakan oleh orang soleh dalam surah Kahfi. Dia meninggal, ada anak yatim 2 orang, masih kecil, ada harta, malangnya tak ada siapa yang boleh dipercaya untuk mengurus hartanya. Pasti sedih memberikan kesejahteraan anak dia. Lalu diserahkan pada Allah dan Allah terima. Jadi bila takut tidak ada, sedih pun tidak ada, kabar yang ketiganya, kamu berhak bergembira dengan surga. Inilah balasan istiqomah. Balasan istiqomah, Masya Allah, 3 sangat besar sekali. Hilang rasa takut, bebas daripada sedih, dan berhak mendapat kabar gembira dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Ini penting sekali untuk dihayati. Baik, terus saja jemaah sekalian, itu dalil. Sebab dalilnya sangat banyak, jadi cukup satu saja yang saya bacakan sebagai mewakili daripada dalil-dalil istiqomah. Sekarang yang lebih penting, bagaimana supaya kita dapat tetap istiqomah. Setelah kita tahu pengertian istiqomah, setelah kita tahu dalil istiqomah, dan dalilnya banyak, tapi saya sebagai satu mewakili aja lah. Sebab kalau banyak pun sama juga dalilnya. Begitulah maksud saya. Sekarang bagaimana usaha upaya kita untuk tetap dapat istiqamah berdasarkan Al-Quran. Ya mas sekalian, ada beberapa sebab utama yang membolehkan seseorang itu tetap teguh dalam pendiriannya, dalam keimanannya, dalam istiqamah, berpegang kepada tauhidnya, berpegang kepada amalan baiknya, berpegang pada kesungguhannya, meninggalkan yang ditegah dan buat yang disuruh. Yang pertama, ini dia punya perkara-perkara, sebab-sebab utama membolehkan kita boleh terus istiqamah. Yang pertama, yakni al-fahmu wal 'amalu bisyahadatain bil haqqi, memahami dan mengamalkan 2 kalimah syahadah dengan baik dan benar. Memahami dan mengamalkan 2 kalimah syahadah dengan baik dan benar. Saya katakan dengan baik dan benar sebab kadang-kadang kita ini dah baik tapi belum benar. Kadang-kadang kita dah benar tapi belum baik. Apa bezanya? Dulu saya bingung diajar istilah ini. Saya pun dulu bingung. Dan saya baru faham rupanya dalam sesuatu majlis yang tidak saya sengajakan. Dalam satu kuliah. Bukan kuliah di universiti, tapi kuliah subuh. Allahyarham Dr. Hamka pernah cerita, karena ada anak muda yang begitu semangat daripada muridnya, setelah balik kampung, datang. Begini Buya Hamka, bukankah kita ini telah belajar tentang Al-Quran dan hadis Nabi? Betul. Bukankah yang kita pelajari selama ini betul? Benar. Semuanya betul, sahih, betul. Semuanya benar belaka, tidak ada yang salah. Semua benar, ada dalil-dalilnya. Tapi kenapa Buya Hamka setelah dari kampung saya menyampaikan yang benar, saya malah dimusuhi oleh orang kampung? Saya malah dihalau oleh orang kampung. Bukankah kita dah benar? Rupanya anak muda yang semangatnya berkobar ini, lama tinggal kampungnya, balik kampung, teruslah pergi masjid dia. Di masjid itu, sebab pahaman yang dipanggil oleh anak muda ini, subuh tidak ada kunut.
Jadi balik kampung, karena kampung tu dah turun temurun kunut yang tua ni. Wah, teruslah ke masjid itu. Ini sudah tidak boleh. Ini tidak sunnah. Terus dah dia memaksa diri jadi pak imam. Ini semua sudah sesat lama ini. Ya apalagi dihamuklah oleh orang kampung ni. Dihalau lah. Dia dihalau, dia bingung. Itu yang mengadu pada Buya Hamka. Macam mana Buya Hamka? Kita akan menyampaikan kebenaran. Kenapa kita dihalau? Sama singa Buya Hamka. Ya, Anda sudah benar, tapi Anda belum baik, katanya. Dan banyak sekarang orang benar, tapi belum baik. Ada juga orang baik, tapi belum benar. Belum benar. Aku dijelaskan panjang lebar. Dalam agama kan ada, kalau kita disuruh berdakwah, pertama pastikan yang kita sampaikan itu benar. Quranik. Yang kita sampaikan mesti ajaran-ajaran Quran. Ajaran-ajaran yang sifatnya Quranik. Tapi jangan lupa, cara kita menyampaikan pun mesti Quranik. Sebab itu ada istilah fiqhud dakwah. Malang sekali kebanyakan kita karena terlepas pandang yang fiqhud dakwahnya. Mungkin yang disampaikan sudah benar, tapi cara menyampaikannya tidak islamik dan tidak Quranik. Patut dihajar oleh orang kampung tadi. Ya lain kali jangan begitu, katanya. Jangan begitu. Lagi pula yang Anda sampaikan ini bukan satu-satunya. Lainlah kalau yang Anda sampaikan itu mungkin haramnya babi dan orang Islam itu masih makan babi. Mungkin Anda boleh berkeras. Jadi di sini fiqhud dakwah jangan diabaikan. Jangan hanya hendak mengubah perkara-perkara yang seperti itu, akhirnya malah menimbulkan maksiat yang besar, dosa yang besar. Yang dipertahankan sesuatu yang nisbi. Ini saya sering sebutkan. Sesuatu yang nisbi, sifatnya fikhi. Tetapi harga yang dipertaruhkan suatu yang qat'i. Itu kerugian yang sangat besar. Yang dipertahankan suatu yang nisbi karena ia fikhi. Kan pendapat tadi fikhi dan nisbi. Tapi yang dipertaruhkan apa? Karena gaduh putus silaturahim. Putus silaturahim itu dosa besar. Dalilnya qat'i. Bukankah dakwah kita akhirnya jauh meleweng? Yang istilah Buya Hamka, pasal Anda dakwah sok sendiri, katanya. Kalau bahasa Melayu sok sendiri. Bahasa Melayunya sok sendiri, tapi masa itu saya lupa apa istilah beliau. Anda berdakwah sok sendiri, nak cari kepuasan. Asas ada puas. Orang maki ke tidak, orang putus, mantap. Saya lebih rela putus silaturahim daripada Anda sudah salah. Sudah tidak betul. Sudah tidak betul. So pertama, fahami benar kalimat tauhid, amalkan secara baik dan benar. Fahaman yang benar, alhamdulillah, belajar akidah di mana-mana. Pagi, petang, siang, malam berjilid-jilid. Itu maknanya untuk mencari yang benar. Tapi ingat, nanti bila kita nak mengamalkannya, nak menterjemahkannya di dalam kehidupan sehari-hari, kita mesti baik. Kalau tidak, nanti huru hara, pengorbanannya sangat besar yang kita korbankan. Baik, bila kita dapat begitu jamaah sekalian, istiqomah kita dapat bertahan. Allah akan bantu. Perhatikan dalilnya. Di dalam surah Ibrahim, ayat yang ke-27. Di sini Ibrahim ayat 24 dan 25. Jadi saya pilih Ibrahim yang 27-nya. Jadi saya tunjukkan yang di situ tidak ada supaya jamaah mencari. Yang dah ada tak payah cari. Lepasnya ya. Kan dalam ayat ini ada Ibrahim ayat 24 dan 25. Ini cerita kalimah tauhidnya. Sedangkan yang nak kita pelajari ini, yakni bagaimana untuk mendapatkan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27, mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yuthabbitullahu alladhina amanu
Ramai tapi tak dengar. Tak terpilih ke? Ini sedang era pemilihan, mungkin tak terpilih, jadi kecewa. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Yuthabbitullahu, Allah menetapkan, meneguhkan, sabit. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu diteguhkan atas bil qauli tsabit, dengan ucapan yang teguh, yang kuat, yang kokoh, yang sabit, yakni kalimah la ilaha illallah. Bila fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupannya di dunia dan nanti juga di akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah sesatkan orang-orang yang zalim, di sini maksudnya orang musyrik, dan Allah akan melakukan apa yang Dia kehendaki. Tengok. Apa makna ayat ini? Ayat ini maksudnya seperti mana dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim dari Barra' bin Azib, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Orang muslim itu apabila kelak ditanya di dalam kuburnya, ia akan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Fadzalika qauluh, maka itulah kata Nabi, maksud firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit wa fil hayatid dunya wa fil akhirah. Rawahul Bukhari wa Muslim daripada Al-Barra' bin Azib. Jadi bila seseorang itu istiqamah dengan la ilaha illallah di dunianya, Allah pun akan bagi tasbit. Tasbit maknanya keteguhan. Ditetapkan juga sabit. Dengan kalimah yang ia istiqamah semasa di dunia, di akhirat tasbit. So bagaimana cara untuk dapat tasbit? Tadi fahami benar-benar kalimah syahadah, lalu diamalkan tuntutannya secara benar dan baik. Itu makna yang pertama. Yang pertama. Qatadah al-Sadusi mengatakan, yang dimaksudkan oleh Allah meneguhkan orang beriman di dunia adalah dengan meneguhkan mereka dalam kebaikan dan amalan saleh. Sedangkan di akhirat mereka diteguhkan dalam kubur, yakni ketika menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Perkataan semacam Qatadah diriwayatkan juga oleh ulama salafus salih. Itu sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya At-Tafsirul Azim. At-Tafsirul Azim. Jadi seseorang yang berpegang pada kalimah tauhid, kemudian diamalkannya dengan baik dan benar, Allah pun akan bagi tasbit. Karena begitu di dunia, maka begitulah Allah tetapkan di alam barzah, begitulah nanti di akhirat. Itu yang pertama, untuk mendapatkan istiqamah. Yang kedua, untuk mendapatkan istiqamah sebagai istiqamah terus menerus, at-tadabbur bil Qur'anil azim, yakni mengkaji Al-Quran dengan menghayati dan merenungkan akan kandungan maknanya. Mengkaji Al-Quran dengan menghayati dan merenungkan maknanya. Itu yang kedua, at-tadabbur. Allah menceritakan bahwasanya Al-Quran dapat meneguhkan, menetapkan hati seorang yang beriman. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk Allah, jalan yang lurus. Mari kita lihat sejauh mana, sekuat mana Al-Quran boleh memberikan keteguhan, kemantapan, yang maksudnya istiqamah dalam hati seseorang, jika seseorang itu benar-benar mengkajinya, mendalaminya, mentadaburinya. Mari kita lihat firman Allah dalam surah An-Nahl
ayat 102. Dalam Quran ini adalah menota ini An-Nahl 106. Kenapa dalam nota ini 106 tu cerita orang yang istiqomah, contoh orang yang istiqomah. Sedangkan yang saya sampaikan ini yakni bagaimana cara mendapatkan istiqomah, kan lain. Kalau jamaah baca An-Nahl 106, Allah menceritakan contoh orang yang dah istiqomah. Begitulah. Ayat sebelumnya, yakni ayat 102, cerita tentang bagaimana cara mendapatkan istiqomah, yakni mempelajari, merenung akan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Qul katakanlah wahai Muhammad, nazzalahu telah menurunkan akannya, yakni Al-Quran itu, Ruhul Kudus, yakni Jibril, min rabbika dari Tuhanmu, bil haqqi dengan kebenaran. Tujuan Quran diturunkan liyuthabbital ladzina amanu, kerana dia Allah hendak mensabit, menetapkan, meneguhkan, yakni pendirian hati orang-orang yang beriman. Wahudan dan ianya sebagai petunjuk, wa busyra dan khabar gembira, lil muslimin bagi orang-orang yang berserah diri. Jibril dalam ayat ini Allah bagi nama Ruhul Kudus. Itu nama yang tepat yang Allah berikan, ya. Tidak mengandungi unsur syirik. Saya kurang pasti orang menerjemahkan sebagai Holy Ghost ini boleh atau tidak, saya kurang pasti. Sebab saya cari-cari dalam Quran tidak ada bunyi Qul nazzalahu ghulihus min rabbik, tak jumpa. Tak jumpa, carilah. Qul nazzalahu ghulihus, tak jumpa. Yang ada Ruhul Kudus. Jadi Holy Ghost tak apa. Baik, kenapa Jibril diberi nama Ruhul Kudus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Agar beliau yakni menunjukkan bahawa malaikat Jibril ini disebut kudus oleh Allah agar Jibril ini yakni dapat disucikan, terbebas, tersucikan daripada segala cacat dan aib. Bebas daripada sifat khianat, bebas daripada sifat salah, ya, daripada sifat salah. Sehingga Jibril ini tidak mungkin khianat wahyu. Jibril tidak mungkin korup wahyu. Jibril juga tidak mungkin, karena dia kudus, dia tidak mungkin manipulasi ayat. Yang manipulasi ayat itu bukan Jibril. Ayat dimanipulate itu kan bukan kerja Jibril. Jadi atau menyatakan Al-Quran sebagai ucapan Jibril, tapi Jibril hanya menyampaikan. Itu boleh dilihat dalam tafsir yang agak panjang tentang penamaan Ruhul Kudus itu dalam Taisur Taisur Al-Karimir Rahman yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, atau dalam tafsir As-Sa'di nama dia ada sebutkan. Tengok, perhatikan ayat itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi dengan benar, liyusabbital ladzin, karena nak bagi tasbit. Lalu bagaimana Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi melalui Jibril ini? Dinyatakan di dalam ayat yang lain, yakni tidak diturunkan secara sekaligus, tapi sikit. Sehingga orang kafir dahulu protes, kenapalah Quran ini tidak diturunkan sekaligus sahaja, tapi sikit, memakan masa puluhan tahun, 20 tahun lebih. Allah jawab dalam itu, yang boleh rujuk nanti dalam surah Al-Furqan ayat 32. Itu homework dia, lihat saja nanti di sana ada jawapan dia. Kenapa tidak diturunkan sekaligus?
Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi Qur'an jumlatan wahidah, kata Allah, kadzalik, demikianlah kami turunkan Al-Quran ini sedikit-sedikit, tidak dengan sekaligus, ada tujuannya. Tujuannya, kata Allah, linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Nah, jadi karena kami hendak mensabitkan hati kamu, sebab itulah kami baca sikit-sikit, kami turunkan sikit-sikit. Ini bermakna orang yang membaca Al-Quran sedikit-sedikit itu maknanya tadabbur, pahami dikit-dikit. Ini boleh mendatangkan istiqomah dalam hati. Sebab itu saya berpesan pada diri saya sendiri, bila selalu ingatkan pada berpuasa khasnya yang biasa kita rajin membaca Quran, tolong baca Al-Quran ini di pelbagai cara dia. Katalah kalau kita ada jadual baca Al-Quran, katalah 1 minggu 3 kali umpamanya. Tak apalah kalau 1 minggu 3 kali katalah masih terlalu sering, ya bolehlah satu hari 3 kali umpamanya. Seminggu 3 kali terlalu sering, tak apalah 1 hari 3 kali katalah. Katalah pagi. Kata pagi, kemudian tengah hari, lepas itu malam katakanlah. Janganlah cara baca Al-Quran 3 kali sehari itu dengan metode yang sama. Pagi bacanya hanya baca aja. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alail Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika lanutsabbita bihi fuadak talnahu tartila. Shadaqallahul azim. Katalah. Itu cara dia mengejar ayat, mengejar surat, mengejar juzuk. Petang hari pun macam itu juga. Wa qala alladziina kafaru. Malamnya pun. Kalau pagi kita dah membaca semacam mengejar ayat, tak apalah saya supaya nanti dapat 2 muka surat. Tak apa. Tapi tengah hari kena ditukar. Yang tengah ni saya tidak mengejar jumlah ayat, tapi saya nak baca ayatnya, dan karena saya ini bukan orang Arab dan tak tahu bahasa Arab, saya nak sambil baca terjemahnya sekali. Wa qala alladziina, dan berkatalah orang kafir, kenapa Quran itu tak itu tengah harinya. Malamnya jangan seperti mana pagi dan petang. Cari lebih daripada itu. Nampaknya ini terjemahan tu tak begitu banyak saya dapat maklumat. Coba bagaimana ya penjelasan tafsirnya. Macam itulah. Pagi mungkin boleh baca 4 muka surat, tengah hari mungkin hanya setengah muka surat, malam mungkin 1 ayat. Kalau begitu dilatih jemaah sekalian, insya-Allah saya yakin hati akan menjadi kuat. Tapi kalau cara bacanya sama aja. Mengejar bilangan surat kan. Ini mesti khatam nih. Ini khatam nih. Ayo. Tak, kalau 3 kali katalah kita ada peluang baca. Kalau 2 kali yang pasti kena bezalah. Kita sendirilah yang minta maaf jemaah sekalian. Ya, ini setiap kita wajib begitu. Ini bagi sangat-sangat berkesan. Saya sendiri pun begitu. Saya usahakan untuk berbeza. Biasanya kalau sempat katalah sebelum subuh atau biasanya lepas subuh. Sesekali sebelum subuh. Saya tidak membaca habis gitu aja kalau saya tengah tengok laptop saya. Sampai itu dan setiap ayat saya tunjuk depan saya ni ada 259 tafsir. Sebelumnya setiap ayat saya rujuk setiap tu. Apa artinya? Sebanyak yang boleh. Apa sebenarnya katanya? Pertama sekali, kalau kita nampak perbezaan daripada ulama tadi, akhirnya saya boleh faham. Begitu luas sekali ya makna ayat ni. Rupanya orang dahulu pun memahami satu-satu ayat dah berbeza dari pelbagai sudut. Maklum, setiap orang punya pakaran masing-masing, punya kedua masing-masing. Dan boleh jadi semuanya tadi betul. Kenapa yang tadi kata? Kenapa? Akan mengasyikkan. Mungkin hanya 1 ayat. Tapi kalau kemudian ada masa yang sekarang saya nak baca 1 surat kena habis, surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Fangsurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallah. Sila. Tapi jangan selalu begitu sahaja. Nanti istiqamah tak dapat. Sebab cara yang kedua untuk dapatkan istiqamah yakni tadabbur. Kena tadabbur. Kena diubah-ubah, diulang-ulang. Ditukar-tukar. Itu 2. Kemudian ada yang ketiga, kemudian ada yang keempat. Kemudian ada 3, ada yang keempat dan kelima. Itu tidak sempat disampaikan sebab ada
yang selebihnya hingga yang seterusnya, hingga 6 di sini saya sempat mengutipnya. Mudah-mudahan nanti diberi peluang untuk kita teruskan. Sementara itu sahaja jemaah sekalian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu